Faris? Semua masuk. Semua masuk, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kalian, yaitu Bagas. Silakan Bagas. Teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahmudan fi qulubi ibadi waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya hasiran nawar ya hasanal fi'al ya qaiman bila jawal ya muwasi'an bila misal walakal hamdu wa minnatu wasyarafu ala kulli hal amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bagas. Semoga dengan kita berdoa, apa yang kita usahakan hari ini mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan bagi hidup kita. Amin. Kita akan belajar mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sulawesi. Sebelumnya, masih ingatkah kalian mengenai pelajaran kemarin tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa? Masih. Alhamdulillah. Coba Bapak mau tanya dulu. Nisa, di kemarin kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa ada berapa? Ada 5. Iya, bagus. Terus kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Jawa, kalau ada 5 itu apa saja? Siapa yang berani jawab? Pak. Oh iya, Sinta. Ada satu apa? Kerajaan Demak, Ya. Kerajaan Pajang, Kerajaan Mataram, Kerajaan Batak, dan Kerajaan Jember. Bagus sekali. Kerajaan di Pulau Jawa itu ada 5. 1 kerajaan Demak, 2 kerajaan Pajang, 3 kerajaan Mataram, 4 kerajaan Cirebon, dan 5 kerajaan Banten. Coba saya tanya lagi, kerajaan Islam di Demak itu raja pertamanya siapa? Siapa yang berani menjawab? Saya Pak, Oh ya, apa? Sultan Fatah. Sultan Fatah, ya bagus sekali. Siapa tadi namanya? Sania. Sania, betul. Terus raja yang mengantarkan kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan siapa? Saya, Pak. Oh iya, Sultan Agung. Sultan Agung. Betul sekali. Siapa tadi namanya? Tidak. Andika, betul Andika. Untuk saat ini kita akan belajar mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Pulau Sulawesi. Di Sulawesi terdapat kerajaan Islam pertama yang berdiri, yaitu kerajaan Batalo atau disebut kerajaan Makassar. Nanti saya akan tayangkan slide PPT. Ya, kalian perhatikan baik-baik karena ada keterkaitan penayangan PPT ini dengan apa yang nanti kalian diskusikan. Ya, semoga dengan keseriusan kalian akan menambah wawasan mengenai sejarah kerajaan Islam yang ada di Pulau Sulawesi. Ilmu itu sangat penting. Ya, karena Allah sendiri itu mengingatkan kepada kita melalui Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman sekaligus orang-orang yang berilmu pengetahuan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, melalui pendekatan saintifik, peserta didik mampu
mengidentifikasi kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia dengan benar. Yang ketiga, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu mempresentasikan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dengan benar. Ada yang kurang jelas mengenai tujuan pembelajaran hari ini? Jelas. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya yang perlu kalian persiapkan dalam pembelajaran hari ini adalah nanti saya akan membagi kalian ke dalam 4 atau 5 kelompok. Satu kelompoknya itu diisi 5 atau 6 orang. Kalian persiapkan juga buku paket atau buku pegangan siswa, terus pulpen, jangan lupa untuk nanti menulis mengenai hasil diskusi kalian, terus buku tulis dan apa-apa yang terkait dengan pelajaran hari ini. Nanti saya mengevaluasi atau menilai kalian. Nanti saya akan bagikan pulpen sebagai reward bagi siapa yang memiliki kelompok diskusi yang baik. Siap? Siap. Ya. Untuk KKN hari ini, ya, sebagaimana kemarin adalah 70. Tuh, ada yang kurang jelas? Tidak. Oke. Coba kalian silakan perhatikan PPT yang ada di depan kalian. Nah, coba kalian perhatikan peta yang ada di depan kalian. Kira-kira yang diarsir warna hitam ini pulau apa? Pulau Sulawesi. Ya, bagus sekali. Nah, kira-kira di Pulau Sulawesi terdapat kerajaan Islam pertama. Namanya kerajaan apa ini? Kerajaan Gorontalo. Gorontalo, betul sekali. Kerajaan Gorontalo merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Sulawesi, khususnya terdapat di Makassar, Sulawesi Selatan. Ada yang tahu bagaimana kerajaan Gorontalo bisa berdiri? Tidak ada yang tahu? Oke, baiklah. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kerajaan Islam yang ada di Sulawesi, yaitu kerajaan Gorontalo, kalian perhatikan PPT berikut ini. Untuk kerajaan selanjutnya kita beralih di wilayah Indonesia bagian timur, yakni di Pulau Sulawesi. Terdapat kerajaan bernama Gorontalo. Kerajaan ini adalah kerajaan Makassar yang merupakan penggabungan dari dua kerajaan, yaitu kerajaan Goa dan kerajaan Talo yang berdiri sejak abad ke-13 Masehi hingga sampai tahun 1947 Masehi. Ibu kota kerajaan ini adalah Songgo-Opu di wilayah Sulawesi Selatan. Wilayah kekuasaannya meliputi pesisir pantai selatan Makassar sampai ke Bulukumba, Manado, Sumbawa, Gorontalo, dan Tomino. Kerajaan ini berkembang menjadi kerajaan maritim karena letaknya di jalur perdagangan Malaka Maluku. Mencapai puncak kejayaannya itu pada masa Sultan Hasanuddin yang mendapat julukan ayam centang dari timur yang memerintah dari tahun 1654 hingga 1666 Masehi. Adapun kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi kerajaan Gorontalo adalah pertama, ketika diperintah oleh Sultan Hasanuddin, kerajaan Makassar berkembang menjadi sebuah kerajaan yang memiliki perekonomian yang kuat yang bersumber dari perdagangan dan pelayaran. Dan yang kedua, kerajaan Makassar ini memiliki peninggalan seni budaya berupa masjid dan perahu tradisional, yaitu perahu Pinisi.
mendengarkan penjelasan video di depan, adakah yang kurang jelas mengenai materi hari ini? Jelas. Alhamdulillah. Atau mungkin dari kalian ada yang perlu ditanyakan? Siapa yang mau tanya? Wah, antusias sekali. Oh iya, kalau banyak saya tunjuk perwakilan yang bertanya. Coba dia mau tanya apa? Siapakah orang pertama yang mengajarkan agama di Makassar? Siapakah orang yang pertama kali mengajarkan agama Islam di Makassar? Pertanyaan bagus. Mengenai orang yang mengajarkan agama Islam di Makassar adalah Datuk Ribanda. Ya, beliau mengajarkan tentang Islam masuk ke kerajaan tersebut. Nah, setahun kemudian hampir seluruh masyarakat Guanalo atau Makassar itu masuk Islam, termasuk rajanya, kerajaan Makassar. Cukup jelas? Jelas. Ada yang kedua. Siapa tadi yang bertanya? Silvi. Tanya apa Silvi? Tahun berapa Islam masuk di Makassar? Tahun berapa Islam masuk di Makassar? Islam masuk di Makassar itu tahun 1605 Masehi. Yang menjadi mubalik tadi sebagaimana yang ditanyakan oleh dia, yaitu Datuk Ribanda. Tadi ada yang tanya lagi? Siapa tadi? Tasya. Mau tanya apa Tasya? Apa kepanjangan dari VOC? Apa kepanjangan dari VOC? VOC itu kepanjangannya adalah Verenigde Oost-Indische Compagnie, yaitu sebuah persekutuan dagang, perusahaan-perusahaan dagang dari Belanda yang diberi perlakuan khusus dari kerajaan Belanda untuk membuat pasukan dan dipersenjatai oleh perusahaan tersebut, diberi otoritas atau memiliki tentara sendiri dan dipersenjatai. Tugas mereka perusahaan ini adalah memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Hindia Belanda. Ada yang kurang jelas? Nah, atau ada yang tanya lagi? Tadi siapa tadi? Oh ya ada. Mau tanya apa ada? Apa yang menyebabkan kerajaan Makassar Apa yang menyebabkan kerajaan Makassar sehingga mengalami kemunduran? Pertanyaan bagus. Kerajaan Makassar mengalami kemunduran setelah adanya campur tangan VOC, di mana rakyat Makassar atau rakyat Gorontalo itu diadu domba oleh VOC. Sehingga VOC itu membujuk Arupitaka yang merupakan raja kerajaan Borneo untuk menyerang kerajaan Makassar. Sehingga dengan persenjataan yang tidak seimbang, akhirnya Sultan Hasanuddin menyerah dan dipaksa untuk menandatangani perjanjian Bungaya. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah tidak ada? Oke, baiklah, selanjutnya saya bentuk kelompok 4 kelompok. Ya, untuk kelompok pertama itu yang bagian timur, kelompok kedua sebelah baratnya, kelompok 3 baratnya lagi, dan keempat paling barat. Mulai sekarang kalian gabung dengan kelompok kalian. Sudah siap semuanya? Ini nanti saya bagikan LKPD untuk kalian diskusikan bersama. Tugas kalian adalah menemukan pertanyaan sebanyak mungkin mengenai kalimat tanya 5W1
H. Masih ingat 5W1H? Masih. Oke. Nanti setelah kalian menemukan pertanyaan, nanti lembar LKPD-nya saya ambil untuk dibagikan kepada kelompok yang lain untuk menanggapi atau menjawab dari pertanyaan kelompok lain. Jelas? Jelas. Oke. Jangan lupa beri nama kelompok. Bisa dimulai, waktu kalian 15 menit dari sekarang. Oke, waktu kalian telah habis. Untuk lembar diskusi kalian bisa kumpulkan ke saya. Ya, kalian tanggapi pertanyaan dari kelompok lain yang saya bagikan. Kalian diskusikan, nanti waktu kalian juga 15 menit. Selesai mendiskusikan, perwakilan dari kelompok kalian maju ke depan. Silakan diskusikan. Nyanyi mana? Waktu kalian telah habis. Untuk selanjutnya, perwakilan dari kelompok kalian bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silahkan untuk kelompok pertama, maju. Saya dari kelompok 1 menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaan nomor 1. Apa serukan-serukan tersebut yang diberikan oleh orang Belanda? Jawabannya ayam jantan dari timur. Nomor 2. Di mana kerajaan Pale berdiri? Di Makassar, Sulawesi. Pertanyaan nomor 3. Puncak kebesaran Patriot Makassar dan Republik Indonesia seperti tahun 1653 sampai 1669. Oke, ada tanggapan dari kelompok 4? Ya. Ya sudah. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 2, maju ke depan perwakilannya.
Saya dari pertanyaan kelompok 2 akan menjawab pertanyaan yang kedua. Dari kelompok 3. Hasil diskusi kami untuk pertanyaan nomor 2, di mana letak kerajaan Gua Talon berdiri, yaitu di Sulawesi Selatan. Nah, kapan kerajaan Gua Talon berdiri? Sejak abad ke-13 Masehi. 5. Siapa penerus setelah Sultan Alauddin Bakat, yaitu Sultan Muhammad Said? Ada tanggapan dari kelompok penanya? Tidak. Ya, oke. Tepuk tangan. Terus selanjutnya, kelompok 3 maju ke depan. Menanggapi kelompok berapa? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami dari pernyataan kelompok 1. Yang pertama, apa yang dimaksud kerajaan Gua Talo? Kerajaan Gua Talo adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling sukses yang terdapat di area Sulawesi Selatan. Mengapa Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan? Karena atas keberaniannya Sultan Hasanuddin tersebut, maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai ayam jantan dari timur. Di mana Sultan Hasanuddin memberontakkan pasukan Belanda. Sultan Hasanuddin merendahkan pasukan Belanda di Maluku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. ada tanggapan dari kelompok 1? Ya. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya, kelompok 4. Sebentar. Kami dari kelompok 4 akan menanggapi jawaban dari kelompok 2. Kenapa Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur? Karena keberanian melawan Belanda yang membuat Sultan Hasanuddin dijuluki ayam jantan dari timur oleh orang-orang Belanda. Di mana letak dua kerajaan Gua Talo di Semenanjung Barat Daya Sulawesi Selatan. Kapan pemerintah Sultan Hasanuddin? 1653 sampai 1699 Masehi. Ada tanggapan dari kelompok penanya? Ya. Ya, bagus. Tepuk tangan. Untuk diskusi hari ini setelah selesai, di sini Bapak akan sedikit mengoreksi mengenai hasil diskusi kalian. Diskusi hari ini saya anggap sudah cukup menarik dan cukup bagus. Tepuk tangan. Namun ada masih terdapat dari masing-masing kelompok kalian yang kurang aktif dalam proses diskusi. Untuk itu kedepannya diharapkan kalian semua dapat aktif atau turut serta dalam diskusi kelompok. Jangan ada yang sampai bicara sendiri dengan temannya, ikut diskusi kelompok. Nah, setelah kalian melewati berbagai proses pembelajaran ini, ada yang mampu untuk atau mau untuk menyimpulkan mengenai hasil pelajaran hari ini? Tidak. Ya? Ada yang berani menyimpulkan? Oke. Kalau tidak ada, di sini saya sedikit menyimpulkan bahwa kerajaan Gua Talo itu awalnya merupakan dua buah kerajaan, yaitu kerajaan Gua dan kerajaan Talo. Dipersatukan menjadi satu kerajaan bernama Kerajaan Gua Talo atau Kerajaan Makassar. Raja pertamanya bernama Sultan Alauddin
kejayaannya pada masa Sultan Hasanuddin. Namun kerajaan ini mulai mengalami keruntuhan setelah adanya campur tangan VOC dengan menerapkan politik adu Ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil untuk pelajaran hari ini adalah kita untuk selalu semangat, gigih, pantang menyerah sebagaimana yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin melawan penjajah VOC. Semangat itu bisa kita ambil sebagai pelajaran kita agar kita selalu semangat dalam belajar. Jangan mudah berputus asa. Nah, setelah saya menilai dari masing-masing kelompok, nah, di sini saya akan memberi reward atau hadiah berupa pen untuk kelompok yang hasil diskusinya bagus. Kira-kira jatuh pada kelompok mana ya? Karena kelompok kalian itu semuanya bagus, satu kelompok saya ya. Terus selanjutnya sebagai akhir pelajaran hari ini, jangan lupa besok kalian pelajari tentang kerajaan Islam yang ada di Pulau Maluku. Kalian bisa pelajari di rumah lebih dulu. Ya, biar nanti ketika belajar itu kalian sudah mempelajari dahulu. Nah, untuk selanjutnya saya akan bagikan lembar kerja untuk PR kalian di rumah. Kalian kerjakan di rumah. Pertemuan besok kalian kumpulkan. Sorry.